Melisa. Jadi Los Melisa mulai pelayanan di sini. Karena itu Los Melisa berharap pandemi ini boleh selesai dan langsung bisa bertemu dengan adik-adik semua. Kita sama-sama berdoa supaya corona ini boleh selesai ya, dan kita bisa bertemu di gereja. Oke? Nah, Sekarang kita mau mulai sekolah ya adik-adik. Mari kita mulai sekolah minggu kita. Los mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi, hari, siang, sore, dan malam hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi, hari, siang, hari, dan sore. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, mari pada saat ini langsung mengajak kita untuk berdoa. Ayo sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan ini kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan yang kami mengakhirinya nanti, supaya kami juga anak-anak sekolah minggu boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan boleh sungguh-sungguh juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita semua tetap semangat, tetap bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, dengar gak burung-burung di luar? Mereka juga berkicauan. Mereka memuji Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi mereka. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh apa? Nggak boleh kalah. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan semesta bernyanyi ya. Semangat yuk, ikuti langsung-langsung ya gerakannya. Dengan firman-Nya yang ajar, tercipta karyanya,
baik, yang tenang, kita mendengarkan firman Tuhan dari Lawson. Orang tua yang sibuk biasanya sih susah diganggu. Ajaran tadi lumayan susah. Mama nggak ya? Ma, Ma lihat ini. Apa? Mama. Iya, ada apa? Tadi kan pelajaran matematika lumayan susah, Ma. Waktunya kerja PR. Mau ya? Mama lagi sibuk, kerjakan sendiri. Ma, itu susah, nggak bisa kerja sendiri. Kerjakan sendiri, Mama sedang sibuk ini. Wah, ini tasnya mahal banget ya. Kerja terus sibuk. Mana lagi buku-buku? Ma, bantuin kali ini aja, Ma, cari buku. Mama. Tidak lihat ya, Mama sedang sibuk. Dari tadi Mama sudah ngomong Mama sibuk. Aku bentak-bentak ini sih. Cari sendiri. Mama jahat. Mamanya siang-siang sibuk bisnis kali ya. Mungkin kalau sudah malam akan jadi tidak sibuk. Ayo kita lihat. Akhirnya seharian setelah belajar aku mau main game dulu. Iya, Ma. Mama tahu kan game Heyday itu? Kan biasa Mama main, ya kan? Ya enggak? Ma, ini gimana sih cara mainnya? Ma, Mama juga sedang main game. aku barusan ini, lolos loh. sibuk. Mama sibuk terus dari tadi. Kalau main game mungkin marah. Karena kalau Mama ceritakan aku cerita Alkitab, aku di sini tidur deh janji. Karena Mama nggak mau ajarin main game, Mama ceritakan ini aja deh. Kemarin Lausa sempat cerita, cuma aku lupa. Mama cerita lagi ya. Dari Nabi apa ya kemarin ya? Yusuf. Bukan. Yunus. Ma ceritain Alkitab dong. Cerita tentang Alkitab dong. Aku mau tidur. Sebelum tidur aku mau dengar cerita Kamu tidak dengar dari tadi Mama sudah ngomong Mama sibuk. Mama sibuk terus. Kamu bisa cari sendiri kan? Mama. Sudah langsung baca firman Tuhan. Pergi sana tidur. Ini sudah malam. Awas loh, besok telat bangunnya. Mama tidak mau bangunin kalau untuk sekolah. Mama juga capek, mau tidur dari tadi kerja terus. Hai adik-adik, Lausa Hilda di sini. Gimana tadi? Lihat nggak? Memel dicuekin sama mamanya sepanjang hari karena mamanya sibuk. Sibuk apa ya? Nggak tahu. Mungkin bisnis, mungkin main game, mungkin juga memang sibuk. Nah, biasanya memang orang yang sibuk itu nggak suka diganggu. Mama yang sibuk nggak suka diganggu. Papa yang sibuk nggak suka diganggu. Kakak yang sibuk nggak suka diganggu. Atau teman-teman yang sibuk nggak suka diganggu. Nggak ada orang yang sibuk senang diganggu. Jadi siapa dong yang bisa memperhatikan kita? Tenang, ada satu pribadi. Walaupun dia sibuk, walaupun dia terkenal, walaupun dia hebat, dia tetap punya waktu untuk memperhatikan Lause, untuk memperhatikan adik-adik yang ada di rumah. Lause tahu dari mana? Alkitab kasih tahu Lause. Ada satu pribadi itu, namanya Tuhan Yesus, yang tercatat di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Lause akan bacakan. Nanti adik-adik di rumah juga bisa ikut Lause baca. Kalau yang belum bisa baca, dengarkan baik-baik ya. Ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Wah, adik-adik, di sini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus adalah seorang guru, seorang nabi, seorang Tuhan. Jadi, Tuhan Yesus pada masa itu sangat terkenal. Semua orang tahu tentang Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengajar seperti Lause mengajar adik-adik hari ini. Tuhan Yesus juga melakukan mukjizat. Wah, hebat sekali. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang sakit kusta badannya bisa sembuh. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga di mana-mana dia sibuk. Di mana-mana orang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Termasuk orang tua dari anak-anak. Jadi ada beberapa orang tua anak-anak mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi ada yang tidak senang loh adik-adik. Siapakah mereka? Yaitu para murid. Wah, murid-muridnya Tuhan Yesus nggak senang. Ada anak-anak yang mendekat kepada Tuhan Yesus. Kenapa ya? Karena pada saat itu anak-anak kecil dianggap bikin rusuh, bikin ribut, tidak bisa tenang. Mereka hanya mengganggu. Jadi banyak orang dewasa tidak senang sama anak-anak. Tapi apakah Tuhan Yesus juga begitu? Ternyata tidak sama sekali. Murid-muridnya tidak menerima anak-anak, tetapi Tuhan Yesus justru marah sama murid-muridnya. Dia bilang, "Stop, bawa anak-anak itu kepadaku." Karena orang-orang yang seperti inilah, orang-orang seperti anak-anak ini yang mempunyai kerajaan surga. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberikan waktu kepada anak-anak. Tuhan Yesus orang yang terkenal loh, orang yang sibuk loh, orang yang hebat loh. Tapi dia tetap memberikan waktu untuk Lause, untuk anak-anak yang ada di rumah, untuk adik-adik yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu orang bisa datang langsung lihat wajahnya Tuhan Yesus. Kalau sekarang gimana caranya cari Tuhan Yesus? Ternyata caranya gampang adik-adik. Kita tinggal lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus, berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kalau adik-adik rindu kepada Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus pasti senang. Selain berdoa, gimana lagi ya caranya? Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Karena di dalam sini ada banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Kita bisa semakin mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu loh kalau adik-adik sayang sama Tuhan Yesus, mau semakin kenal kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita belajar. Walaupun orang-orang di sekitar kita tampaknya mereka sibuk, mereka tidak punya waktu untuk menyayangi kita, tidak punya waktu untuk mengasihi kita. Tapi kita tidak khawatir, karena ada Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang hebat, yang memberikan waktu untuk kita, yang siap sedia kapanpun kalau kita cari, Tuhan ada untuk kita. Nah, hari ini kita tahu Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik sekalian dan juga Lause. Oleh sebab itu, walaupun orang di sekitar kita mungkin tidak punya waktu untuk kita, mungkin mereka tidak bisa memperhatikan kita, tetapi kita, anak-anaknya Tuhan Yesus, harus bisa sayang kepada mereka, harus bisa tetap mengasihi mereka. Kita lihat siapa ya? Mungkin Memel akan kasih contoh sama kita untuk aktivitas kita ke depan. Kita belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita karena kita sudah dikasihi. Kita lihat video berikut ini. Mama dari tadi aku lihat sih terus. Mungkin dari tadi aku juga lihat mama gak minum. Mungkin mama haus tapi karena
sibuk. Udah deh aku bawain Ayu, meskipun kadang mama suka marah-marah, kadang mama cuekin aku, tapi nggak apa-apa deh. Nah, mama, meskipun kadang mama marah-marah sama nenek, mama kadang-kadang cuekin nenek, tapi mama tahu nggak? Kalau nenek tuh sayang loh sama mama. Kata Losi sekolah minggu, Tuhan Yesus sudah mengasihi Meme lebih dulu, karena itu Meme harus mengasihi siapapun, meskipun orang itu jahat sama Meme. Kadang Meme lihat mama kayak jahat sama Meme, tapi Meme tetap mengasihi mama. Mama, ini ada air buat mama. Mama minum ya. Ini untuk mama. Iya. Terima kasih. Mama minta maaf ya. Mama juga sayang sama Meme. Nah, adik-adik, sudah lihat kan? Memel walaupun dicuekin sama mamanya kayak nggak sayang ya sama Memel, tapi Memel tetap bisa sayang sama mamanya. Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus mengasihi Memel dengan penuh, sehingga Memel tetap bisa sayang sama mamanya. Nah, kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus tetap bisa mengasihi sesama kita, walaupun mungkin mereka kurang perhatian sama kita. Nah, minggu ini aktivitas kita adalah merekam kegiatan kasih kita kepada sesama. Bisa kepada siapa? Kakak, adik, papa, mama, nenek, kakek, sama semuanya, siapapun boleh. Misalnya mau bantu apa? Sapu, bantuin mama supaya nggak capek. Bantuin apa? Siram bunga. Mau bantuin apa lagi? Angkat kopi atau teh untuk papa, atau melakukan hal yang lainnya. Adik-adik direkam kegiatannya sebagai kegiatan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Seperti ayat hafalan kita minggu ini di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Satu kali lagi ya, ulangi sama Lose. Markus 12 ayat yang ke-30 sampai 31a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, langsung tunggu ya video aktivitasnya dan juga video hafal ayatnya. Kirim ke guru-guru sekolah minggunya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Hilda. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa walaupun banyak orang atau mungkin ada teman-teman sekolah yang tidak sayang sama kita, tidak senang sama kita, tapi kita harus tetap sayang kepada semua orang. Kenapa? Karena Tuhan kita sayang juga kepada semua orang, maka kita sebagai anak-anak, kita juga harus sayang kepada semua orang, teman-teman kita. Nah, mari kita menyanyikan pujian Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Shalom teman-teman yang Lose kasih dalam nama Tuhan Yesus.
Nah, teman-teman yang Allah kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersuka cita dan bersyukur kalau Tuhan masih tetap memelihara, memimpin, dan menyertai hidup setiap kita. Bahkan sampai hari ini kita masih bisa bersuka cita, beribadah kepada Tuhan, atau beribadah lewat online, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan hadir di dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah, teman-teman yang Allah kasih dalam nama Tuhan Yesus, dosa ingatkan, jangan lupa setiap ayat hafalan, ayat hafalan segera dikumpulkan supaya mendapat poin. Demikian juga kehadiran. Teman-teman jangan lupa untuk absen, juga akan mendapat poin. Nah, aktivitas lebih lagi. Aktivitas ini poinnya besar. Oleh karena itu teman-teman, kalau ada aktivitas dari losa-losamu, ayo segera dikerjakan ya. Supaya nanti kalau poinnya sudah banyak, teman-teman bisa tukarkan dengan berbagai macam hadiah. Nah, teman-teman yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mulai bulan Oktober, teman-teman juga diberikan kesempatan untuk apa? Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bisa lewat transfer dengan nomor rekening gereja, ya. Juga bisa lewat QR code, ya. QR code ini bisa di-scan, bisa minta bantuan papa dan mama, ya. Bisa minta bantuan papa dan mama. Atau kalau masih tidak bisa transfer atau menggunakan QR code, teman-teman bisa kumpulkan juga lewat amplop. Masukkan di dalam amplop. Nanti suatu kali ketika teman-teman pas lewat di gereja, bisa titipkan di gereja. Teman-teman, kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Persembahan adalah ungkapan syukur kita atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan kita. Oleh karena itu teman-teman, mulai bulan Oktober, teman-teman diberikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahan buat Tuhan. Berilah persembahan yang terbaik. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi ini. Mari langsung saja kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Sepanjang ibadah sekolah minggu, Tuhan berkati kami ya. Setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you. Selamat hari Minggu. I know He's real when I look down, down, down. I believe what I found when I look in God's Word and I search for Him. He rewards me 'cause He loves me.